Hai semuanya, kali ini kita bakal belajar tentang fungsi rasional. Kali ini kita mau belajar satu jenis fungsi lagi, yaitu fungsi rasional. Fungsi rasional memiliki bentuk seperti ini, yaitu y sama dengan fx sama dengan ux per vx. Dengan keterangannya, yaitu ux itu merupakan fungsi di pembilang, sedangkan vx itu merupakan fungsi di penyebut. Jadi baik di pembilang atau penyebut, dia itu dalam bentuk fungsi juga ya. Nah, syaratnya di sini yaitu Vx-nya itu tidak boleh sama dengan 0 karena kita tidak mau memiliki pembagian dengan 0. Dan satu lagi yaitu Vx-nya tidak konstan. Karena kalau Vx-nya konstan, dia tidak disebut sebagai fungsi rasional. Jadi Vx-nya itu harus mengandung variabel x. Untuk menggambar grafik fungsi rasional, ada dua hal yang perlu teman-teman ketahui dulu. Yang pertama, seperti biasa, kita harus mencari titik potong dari fungsi rasional y sama dengan ux per vx. Titik potong ada dua. Yang pertama adalah titik potong dengan sumbu x, yaitu kita memisalkan y-nya sama dengan 0. Sehingga kita memiliki ux-nya yang sama dengan 0. Karena tidak mungkin vx-nya yang sama dengan 0 kalau y-nya sama dengan 0. Tetapi, jika y-nya sama dengan 0, maka ux-nya yang pasti 0. Ada syaratnya teman-teman, yaitu x yang diperoleh dari ux sama dengan 0 ini tidak boleh membuat vx-nya menjadi 0. Jadi, kalau kita sudah memperoleh x-nya dari persamaan ini, lalu x-nya bisa membuat vx menjadi 0, maka x-nya bisa kita buang, tidak kita masukkan. Yang kedua, titik potong dengan sumbu y, yaitu memisalkan x-nya yang sama dengan 0. Maka kita tinggal memasukkan x sama dengan 0 itu ke fungsi rasional yang kita punya. Maka kita akan memiliki y sama dengan u0 per v0. Tetapi di sini juga ada syaratnya, yaitu x sama dengan 0 ini tidak boleh membuat vx menjadi 0. Jadi kalau misalkan x sama dengan 0 ini membuat vx menjadi 0, maka tidak ada titik potong dengan sumbu y. Jadi bisa langsung dibuang saja titik x sama dengan 0 itu. Hal yang kedua yang bisa diperhatikan adalah asimtot. Asimtot ini merupakan garis yang didekati oleh suatu kurva, tetapi tidak pernah berpotongan dengan kurva itu. Ada dua jenis asimtot nih teman-teman. Yang pertama adalah asimtot vertikal, dan yang kedua adalah asimtot horizontal. Teman-teman bisa lihat di grafik kanan ini, di sini ada garis putus-putus yang A. Bisa teman-teman lihat di grafik yang kanan ini, kalau perilakunya itu dia hanya mendekati garis putus-putus ini, tetapi tidak pernah berpotongan dengan garis putus-putusnya. Sama juga untuk yang kiri, tetapi dia mendekatinya dari bawah nih teman-teman. Nah, karena garis putus-putus ini tidak akan pernah berpotongan dengan grafiknya, ini yang disebut sebagai asimtot vertikal. Sedangkan untuk sumbu x ini, bisa teman-teman lihat ini juga tidak akan pernah berpotongan teman-teman. Bisa dilihat dari grafik yang kanan, dia mendekati sumbu x tetapi tidak akan pernah berpotongan dengan sumbu x. Sama dengan grafik yang di kiri ini. Maka sumbu x ini bisa disebut sebagai asimtot horizontal. Sekarang kita mau belajar cara mencari asimtot-asimtot ini. Untuk asimtot vertikal, kita harus cari dulu titik yang membuat vx-nya menjadi 0. Lalu kita lihat perilaku titik-titik di kiri dan kanannya. Misalkan, kalau untuk di grafik yang ini, kita bisa lihat kalau titik A ini bisa membuat vx-nya menjadi 0. Kita juga mau lihat kalau di samping garis putus-putus ini, grafik yang di kiri ini makin lama makin ke bawah teman-teman. Makin mendekati minus tak hingga. Sedangkan kalau di bagian kanannya, dia akan naik terus makin membesar. Dia akan mendekati tak hingga. Itulah cara mencari asimtot vertikal. Untuk yang kedua, asimtot horizontal. Untuk melihat asimtot horizontal, kita harus melihat perilaku fungsinya. Jika x-nya membesar dan jika x-nya mengecil. Di sini bisa dilihat, makin x-nya makin ke kanan, dia akan mendekati sumbu x. Sedangkan semakin dia mengecil, dia juga akan mendekati sumbu x. Maka asimtot horizontalnya adalah sumbu x ini. Sekarang kita mau lihat contohnya, yaitu gambarkan grafik y sama dengan 1 per x kuadrat. Di sini kita bisa lihat satu ini sebagai ux atau fungsi di pembilang, sedangkan x kuadrat itu adalah vx, yaitu fungsi di penyebut. Berarti kita akan mencari beberapa komponen. Yang pertama, kita harus mencari titik potongnya terhadap sumbu x. Di sini berarti ketika y-nya sama dengan 0.
maka kita akan punya UX-nya sama dengan 0. Maka kita punya 1 sama dengan 0. Yang jelas tidak sama ya teman-teman ya. 1 itu tidak sama dengan 0. Maka tidak ada titik potong dengan sumbu X. Yang kedua, kita mau cari titik potong dengan sumbu Y. Berarti di sini X-nya yang sama dengan 0. Maka kita akan memasukkannya ke Y-nya. Kita akan punya 1 per 0 kuadrat. Yang hasilnya 1/0. Di sini kita memiliki pembagian dengan 0. Yang tentu kita tidak mau. Maka X sama dengan 0 ini tidak valid teman-teman. Alasan yang lainnya juga karena X sama dengan 0 ini menyebabkan Vx-nya menjadi 0. Karena ketika X sama dengan 0 kita masukkan ke Vx, jadi kita punya V0, kita akan punya 0 kuadrat yang hasilnya 0. Maka tidak ada juga titik potong dengan sumbu Y. Sekarang kita lihat ketiga, kita mau belajar cara membuat asimtot vertikalnya. Caranya adalah mencari X yang membuat Vx ini menjadi 0. Berarti kita harus mencari X kuadrat sama dengan 0. Yang jawabannya adalah X-nya sama dengan 0. Selanjutnya kita mau lihat perilakunya saat kita dekati dari kiri dan dekati dari kanan. Pertama kita lihat dulu jika kita dekati dari kiri. Misalkan X-nya itu sama dengan -1. Maka kita akan memiliki nilai Y-nya itu adalah 1 per -1 kuadrat. Yang hasilnya adalah 1. Setelah itu kita dekati lagi titik X sama dengan 0 itu. Kita ambil titik yang lebih kecil lagi. Misalkan kita ambil X sama dengan -0,01. Maka nilai Y yang kita punya adalah 1 per -0,01 kuadrat. Yang hasilnya adalah 10.000. Jadi lebih besar ya teman-teman. Ketika kita perkecil lagi, kita punya -0,001. Maka nilai Y-nya itu akan menjadi 1 juta. Bisa dilihat, ketika X-nya itu kita dekati dari kiri, maka nilai Y-nya itu akan menjadi semakin besar. Selanjutnya, kita mau lihat perilakunya di kanan. Maka, kita punya misalnya X sama dengan 1 dulu nih. Jadinya Y-nya itu adalah 1 per 1 kuadrat. Hasilnya 1 juga. Ketika kita dekati X sama dengan 0 dari kanan, kita ambil X sama dengan 0,01. Yang berarti kita deketin terus. Makin lama makin kecil nih nilai X-nya. Maka nilai Y-nya itu adalah tetap 10.000 juga. Ketika kita dekati lagi, lebih kecil lagi, 0,001, maka nilai Y-nya itu adalah 1 juta. Bisa dilihat, ketika kita dekati dari kanan juga, nilai Y-nya itu akan menjadi semakin besar. Terakhir, kita mau mencari asimtot horizontal. Kita mau melihat ketika X-nya menjadi sangat besar, dan ketika X-nya menjadi sangat kecil. Sekarang kita mau ngambil X-nya besar nih, misalkan X-nya itu 100. Maka kita akan punya nilai Y-nya itu adalah 1 per 10.000. Ketika kita perbesar, X-nya menjadi 10.000, maka nilai Y-nya itu akan menjadi 1 per 100 juta. Bisa dilihat, semakin X-nya itu membesar, maka nilai Y-nya itu akan menjadi semakin kecil teman-teman. Berarti asimtot horizontal dia berada di Y sama dengan 0. Atau bisa kita bilang adalah sumbu X. Selanjutnya, sekarang kita mau lihat X-nya makin mengecil, yaitu ke minus hingga. Kita ambil ketika X-nya sama dengan -100. Maka kita akan memiliki Y-nya adalah sama dengan 1 per 10.000. Karena kuadrat minusnya hilang teman-teman. Selanjutnya kita ambil X sama dengan -10.000. Maka nilai Y-nya itu adalah 1 per 100 juta. Ternyata perilakunya sama teman-teman. Ketika X-nya makin mengecil, menuju -1 juta, 100 juta, 1 miliar, maka nilai Y-nya itu akan makin mengecil, mendekati Y sama dengan 0. Atau bisa dibilang sumbu X. Maka asimtot horizontalnya adalah Y sama dengan 0. Sekarang kita gambar teman-teman. Titik potong sumbu X-nya tidak ada. Titik potong sumbu Y-nya tidak ada. Asimtot vertikalnya itu adalah X sama dengan 0. Berarti di sini bisa kita gambar garis putus-putus. Dan asimtot horizontalnya berada di Y sama dengan 0. Yang adalah sumbu X.
Berarti grafik kita tidak akan berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Di sini kita coba ambil ketika X-nya sama dengan minus 1 ya. Karena X sama dengan minus 1, nilainya di 1. Ketika kita dekati nolnya dari sebelah kiri, maka nilainya akan makin besar. Maka grafiknya akan seperti ini. X sama dengan 1 begitu juga. Ketika kita dekati X sama dengan 0 dari kanan, dia akan makin lama makin besar teman-teman. Maka grafiknya akan seperti ini. Selanjutnya, ketika X-nya makin membesar menuju tak hingga, dia akan mendekati 0 teman-teman. Berarti grafiknya seperti ini. Dan yang terakhir, ketika X-nya sangat mengecil, dia juga akan mendekati Y-nya 0. Maka gambarnya seperti ini. Ini yang disebut sebagai asimtot vertikal dan asimtot horizontal. Nilainya akan mendekati garis asimtot, tetapi tidak akan pernah berpotongan dengan garis asimtot itu. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.